Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 8 SMP yang hebat dan luar biasa, serta insan pembelajar dimanapun berada. Hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang rumah tangga perusahaan atau produsen. Namun sebelumnya kita berflashback dulu untuk pembelajaran di minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang penawaran, permintaan, dan rumah tangga yang paling kecil, yaitu rumah tangga keluarga. Anak-anak kelas 8, seperti kita ketahui bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menganugerahkan alam, sumber daya alam yang luar biasa kepada Indonesia yang begitu melimpah. Kemarin kita juga telah mempelajari mengapa terjadi penawaran dan permintaan. Salah satu alasannya adalah karena adanya perbedaan kebutuhan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap wilayah. Oleh karena itulah terjadi interaksi antar ruang yang berwujud penawaran dan permintaan. Oke, anak-anak kelas 8 insan pembelajar, untuk hari ini kita akan mencoba belajar tentang rumah tangga perusahaan atau perusahaan. Baik anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang pengertian rumah tangga perusahaan atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan produk dan atau jasa yang bertujuan memperoleh laba atau keuntungan. Anak-anak kelas 8 insan pembelajar, sudah kita ketahui bersama bahwa kegiatan pokok dari badan usaha atau perusahaan adalah kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Dan hal ini sekaligus menunjukkan peran pelaku ekonomi perusahaan sebagai produsen. Seperti yang kita ketahui bersama dalam tayangan background video ini adalah salah satu contoh dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Baik anak-anak kelas 8 dan insan pembelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melihat tentang macam-macam perusahaan. Yang pertama adalah menurut jenis badan hukumnya. Perusahaan ada 5, yaitu perusahaan perseorangan, CV, firma, perseroan terbatas atau PT, dan yang terakhir adalah koperasi. Sedangkan berdasarkan jenis usahanya, perusahaan juga dibedakan menjadi 5, yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan agraris, perusahaan industri, perusahaan perdagangan, dan perusahaan jasa. Baik, kita coba kupas satu persatu. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang usahanya mengambil secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Sedangkan perusahaan agraris adalah perusahaan yang usahanya mengolah tanah pertanian atau perkebunan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan agar menghasilkan bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga adalah perusahaan industri. Perusahaan yang usahanya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Yang keempat adalah perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang usahanya membeli barang untuk dijual kembali atau menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa mengubah sifat dan bentuk dari barang tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perusahaan jasa. Apakah perusahaan jasa itu? Yaitu perusahaan yang usahanya menjual jasa kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan sebagai pendapatannya. Ini sebagai salah satu atau beberapa contoh dari perusahaan jasa adalah jasa transportasi, bisa bis, bisa truk, bisa kereta, bisa pesawat terbang, ada jasa keuangan, bisa perbankan, bisa perkreditan atau pegadaian, dan terakhir adalah jasa pendidikan, bisa berupa sekolah atau perguruan tinggi. Baik, pelaku ekonomi yang selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah atau negara. Dalam sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia, pemerintah berperan ganda, yaitu sebagai pelaku ekonomi sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi.
Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sementara sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah melakukan pengaturan terhadap kegiatan ekonomi agar dapat berjalan dengan benar dan lancar serta mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional yang telah ditentukan dan telah diatur melalui kebijakan, undang-undang, dan peraturan-peraturan pemerintah yang lain. Dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sebagai stabilisator perekonomian nasional, yang kedua penyedia fasilitas kegiatan ekonomi, yang ketiga penerima pajak dan iuran dari pelaku ekonomi, yang berikutnya pengatur kegiatan ekonomi nasional agar perekonomian dapat berjalan lancar untuk mencapai kemakmuran bersama. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga termasuk pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian Indonesia dan perlu diperhitungkan karena berhubungan dengan transaksi luar negeri. Transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi perdagangan, namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar-menukar tenaga kerja, serta pemberian pinjaman. Oleh karena itu, melakukan kerjasama dengan masyarakat luar negeri sangat diperlukan. Pada dasarnya, sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa berhubungan atau berinteraksi dengan negara lain. Masyarakat luar negeri juga dapat melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi. Demikian anak-anak kelas 8 dan insan pembelajar materi kita pada hari ini. Semoga sedikit yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Tetap jaga semangat, tetap jaga sholat, patuhi protokol kesehatan, pakai masker jika terpaksa keluar rumah, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak dan hindari kerumunan, serta selalu berdoa semoga pandemi segera sirna. See you later next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.